Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku semuanya dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di channel Trader Pemula. Channelnya untuk para pemula dalam dunia trading. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya sama terus dalam membuat konten edukasi seputar dunia trading. Tonton video ini sampai selesai supaya kalian paham betul bagaimana cara membaca dan menganalisa sebuah kekuatan candlestick yang benar. Oke, Bapakku, perlu saya tekankan kembali, sebelum kita trading kita wajib cek market apakah sedang sideways atau sedang tren turun atau tren naik, yaitu kunci utama ya. Itu yang wajib kita buka, kita cek dan kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita menganalisa candlesticknya ya. Jadi materi di STP ini kita sudah mencoba menghilangkan candle-candle informasi ya. Jadi kita cenderung membaca informasi itu berdasarkan kekuatannya ya, bukan berdasarkan perintahnya, karena sebuah kekuatan candle ini bisa langsung terjadi tanpa ada proses. Beda sekali dengan pembacaan informasi yang membutuhkan sebuah proses ya. Makanya kita ada pemilahan untuk pembacaan candle informasi ini bisa kita terapkan di per satu periode gitu ya, Bangku ya. Oke, di sini kita sudah bisa melihat ya tanda-tanda bahwa seller sudah memegang kendali ya. Oke, jadi di dua candle merah ini sudah terlihat jelas bahwa seller pemegang kendali. Kita tidak boleh melawan arus di sini. Kita akan entry sell ya, Bangku ya. Oke, dia ke atas lebih bagus. Kita untuk cari harga tertinggi untuk open posisinya. Ya, ketika membentuk candle hijau, ini bagus sekali ya. Oke. Jadi di awal periode ya, ini awal periodenya. Candle pertama ini kita sudah mendapatkan sebuah informasi ya. Yang punya PDF STP ini sudah paham informasinya daripada sebuah candle hijau ini kemana ya. Kemudian di sini ada candle merah ya. Nah, ini candle merah ini jika kita lihat secara kekuatan entah itu dari body ini kurang mendukung ya. Tapi kalau sumbu candle merah ini sudah mendukung yang namanya sebuah penurunan gitu ya. Oke, kemudian di candle ketiga atau candle konfirmasi sudah sangat jelas ya, seperti saya katakan tadi bahwa di sini buyer terbentuk di dalam kekuatan seller ya. Jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk naik. Ya, bahwa sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan di awal di sini sudah ada tanda-tanda bahwa seller sudah memegang kendali gitu ya. Jadi perhatikan abangku ya, perhatikan di sini ketika kita melihat ini tren sebenarnya sedang turun ya, cuma ada gelombang ya, gelombang-gelombang sedikit, tapi secara keseluruhan ini turun ya. Dan tadi perlu saya tekankan bahwa pengendali pasar di sini adalah penjual dengan munculnya kedua candle merah ini ya. Oke, abang-abang yang di grup nih pasti paham kenapa saya katakan bahwa seller di sini sudah memegang kendali ya. Jadi ini informasi didukung dan terkonfirmasi ya. Bahasa saya ini sering dikatakan sebagai candle yang selaras ya. Ini ketiga candle ini selaras untuk penurunan ya, selaras untuk turun ya. Walaupun di sini akan muncul candle hijau ini tidak akan sanggup menyentuh titik entry kita ya, bukan ini ya, mustahil juga ya. Itu abangku ya. Jadi kita menganalisa sebuah kekuatan candle ini sesuai juga dengan kebiasaannya ya. Jadi kita tidak asal ya bangku ya. Oke, jadi informasi di sini didukung dan terkonfirmasi ya. Oke ya, abang-abang yang sudah Google Meeting ya, ini harusnya paham betul formasi daripada ketiga candle ini
ya. Jadi ini kekuatannya kemana nih? Kekuatannya turun, ini pun kekuatannya turun, ini pun kekuatannya turun. Ya, jadi ini selaras semuanya, kekuatannya adalah turun. Gitu ya Bangku ya. Oke. Nah, di sini justru saya sudah melihat kembali nih tanda-tanda akan terjadinya kenaikan ya. Perhatikan formasi candle ini. Kita akan menunggu candle konfirmasinya. Ya. Oke, formasi candle ini sudah memberikan tanda-tanda akan terjadinya sebuah kenaikan kembali. Ya. Oke, nah ini C1, ini C2. Berarti kita nunggu candle ketiga terbentuk. Apakah dia mengkonfirmasi atau tidak ya. Padahal saya tadi tidak melihat yang namanya SNR ya. Tuh, perhatikan sudah jauh sekali ya. Oke, dari formasi proses pembentukan candle setidaknya kita sudah mengetahui ya. Setidaknya kita sudah bisa mengetahui akan adanya pembalikan arah terlebih dahulu ya. Jadi pembalikan arah itu tidak langsung serta-merta dia reversal, enggak Bangku ya. Jadi ada pembalikan arah sampai sini, turun lagi gitu ya. Oke. Kita lihat konfirmasinya Bangku. Oke, nunggu dia membentuk candle merah terlebih dahulu. Kita akan entry sell seperti ini. Ya. Oke. Kalau dia panjang lagi ke bawah, ini adalah momen ya Bangku ya. Jadi walaupun tren sedang turun, tapi tetap kita akan ada yang namanya melawan arus ya sesekali ya Bangku ya. Jadi tidak serta-merta kita follow the trend terus ya. Ada saatnya kita akan melawan arus ya. Oke, jadi seperti saya tekankan kembali tadi, kita sudah mengetahui daripada formasi pembentukan ketiga candle merah ini ya. Kemudian di sini ya, perhatikan informasinya Bangku. Ya, informasinya adalah kenaikan. Ya. Candle kedua ini sudah sangat jelas mendukung. Di sini seller lemah ya. Dan di sini terkonfirmasi dengan seller yang semakin melemah ya Bangku ya. Padahal tren sedang turun ya. Perhatikan di sini banyak sekali merahnya ya. Banyak sekali merahnya. Tren sedang sudah jelas-jelas dia sedang mengalami penurunan. Tapi seperti saya tekankan kembali, kita akan ada lawan arus ya. Karena saya sudah melihat adanya formasi akan terbentuknya candle hijau kembali. Gitu ya. Cuma ini nggak mesti lama ya. Jadi nggak mesti reversal jadi hijau ke sini, nggak. Ya, nggak mesti ya Bangku ya. Jadi tidak banyak, bisa jadi nanti hijaunya satu atau dua koreksi turun lagi bisa. Ya, bisa juga langsung reversal jika betul-betul terdapat yang namanya harga terendah dari global ya. Oke, kalau ini sudah sangat jelas ya. Ini akan sulit sekali dia untuk menyentuh titik entry kita. Ini sudah di titik terendah. Karena kita entry-nya ketika proses pembentukan candle merah ini ya. Seperti itu Abangku ya. Insya Allah ini tidak akan tersentuh ya. Kalaupun tersentuh ini mungkin hanya dengan sumbunya. Nah, ini tanda-tanda bahwa reversal itu tidak membentuk candle hijau itu tidak serta-merta harus reversal langsung naik gitu ya, enggak ya. Oke, kita lihat Abangku. Ya, ini sumbunya sudah menyentuh. Oke, kita di sini berharap profit di sumbunya ya. Sempurna gitu ya Bangku ya. Jadi ada kalanya kita akan melawan
arus ya. Melawan arus bukan berarti ini akan reversal gitu, nggak mesti ya bangku ya. Bisa jadi hijaunya hanya 1, 2, balik lagi gitu ya. Oke, kalau di sini sudah muncul lagi di mana seller loyok lagi ya. Nanti tinggal kekuatan daripada buyernya, apakah ketika muncul buyer ini dia akan kuat atau misalkan malah di sini membentuk seller itu akan kuat. Itu yang akan menentukan tren selanjutnya, apakah dia akan balik lanjut naik atau lanjut turun gitu ya. Oke, jadi sedikit saya ulas kembali. Kita mendapatkan informasi kenaikan, candle kedua ini mendukung, candle ketiga seller semakin melemah, artinya dia mengkonfirmasi. Jadi informasi ini ketiganya konfirmasi ya, informasi didukung dan terkonfirmasi, yang kita sebut dengan selaras ya, selaras untuk naik. Oke, abang-abangku, mungkin sedikit saja video edukasi dari saya. Semoga sedikit ilmu dari saya bermanfaat. Selamat siang. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dari trader pemula.